Pokdakan Bangsa Cara. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Mujai, pecinta budidaya dimanapun berada. Nah, saat ini saya sudah berada di KJA atau Keramba Jaring Apung Pokdakan Bangsa Cara. Nah, saat ini saya bersama dengan teman-teman mau melakukan pemanenan, mau melakukan panen. Kemudian mau kita packing, terus kemudian kita bawa ke Sampang untuk kemudian diserahkan kepada pengumpul atau tengkolaknya asli Lamongan. Jadi sahabat-sahabat ikutin terus konten ini sampai selesai, lihat seperti apa proses pemanenan di Keramba Jaring Apung Pokdakan Bangsa Cara. Jadi nanti sahabat-sahabat bisa saksikan, jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai sahabat-sahabat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan yang terpenting adalah share ke teman-teman yang lain. Mungkin membutuhkan inspirasi terkait dengan pemanenan kerapu jenis cantik yang dilakukan oleh teman-teman Pokdakan Bangsa Cara. Jadi ini kita sudah lakukan persiapan sahabat-sahabat, lakukan persiapan mulai dari kita tadi dari darat kemudian sampai ke Keramba. Nah, ini juga butuh persiapan yang harus matang ya. Jadi supaya nanti ketika proses pengiriman itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sahabat-sahabat. Nah, ini adalah anggota daripada Pokdakan Bangsa Cara yang saat ini masih persiapan biasa, persiapan untuk kemudian mengangkat jaring supaya ikan yang mau kita panen itu bisa kita ambil. Proses pengisian air sahabat-sahabat. Jadi ini persiapan sebelum ikan dimasukkan. Jadi diisi air dulu. Jadi inilah proses pengisian air. Inilah proses pemanenan dari keramba kemudian diletakkan di bowl. Saya nggak mereba, cek neng budin anu, ji, awas kak kejiba. Nah, inilah proses pengambilan, kemudian pemindahan dari keramba ke bowl. Ini nanti tinggal kita bawa ke Sampang, yang mana di sana sudah ada yang nungguin pengumpul dari Lamongan sahabat-sahabat. Jadi ini proses pemanenan kerapu cantik
Pokdakan Bangsa Cara. Ini adalah panen tahap kedua. Jadi ini panen tahap kedua sahabat-sahabat. Are, iya re. Ya kancana dateng re. Nah. Durung tak bisa hubungin. Nah ini ada teman atau anggota dari Pokdakan Bangsa Cara baru sampai naik perahu dayung. Ini baru sandar nih. Jadi ini kembali lagi sahabat-sahabat, kita proses pemanenan. Coba pasrah ada ira apa ba? Derem apa? Yang penting panen deh bayar. Jadi seperti ini sahabat-sahabat, proses pemanenan Pokdakan Bangsa Cara. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Dekit. Dalam mah. Jadi inilah sahabat-sahabat. Nah itu sudah dipindahkan. Jadi inilah proses pemanenan kerapu cantik Karamba Jaring Apung Pokdakan Bangsa Cara Pulau Mandangin. Mantap jaya sahabat-sahabat. Jadi mari bersama-sama kembangkan di sektor budidaya di Pulau Mandangin sahabat-sahabat. Jadi ini sudah tahap kedua untuk panen. Nanti kita bawa, kemudian kita baru tukar dengan apa namanya itu, bibit baru, kemudian nanti kita tebar kembali begitu sahabat-sahabat. Jadi nanti sekaligus setelah kita antarkan ini yang panen ini, kemudian kita bawa bibit ke sini, kemudian tebar kembali. Nah, nanti kisaran kita mau tebar sekitar 1000 bibit. Saksikan, jangan kemana-mana sahabat-sahabat, tonton terus sampai konten ini selesai. Jadi kita lanjut keseruan daripada proses pemanenan di Karamba Jaring Apung Pokdakan Bangsa Cara. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Wow, besar-besar. Kontrol boleh. Coba lihat tuh sahabat-sahabat. Wow. Tuh ikannya cantik-cantik sepertinya namanya. Manis-manis.
cantik-cantik seperti namanya. Nah, ini juragannya ini. Gimana panen hari ini? Alhamdulillah, mantap ya. Bersyukur. Jadi semoga nanti di perjalanan juga diberikan kelancaran, tidak ada hambatan. Jadi nanti tidak ada yang mengalami kematian, sampai bisa diterima oleh pengumpulnya yang dari Lamongan, Pak Dargo. Ya Pak ya. Oksigen atur. Siap. Oke. Ambil lagi. Oh, bah. Celingaki. Ya. Angka. Jadi untuk ikan yang kita panen saat ini paling kecil itu ukuran 5 on atau setengah kilo. Jadi paling besarnya itu ada 7 onan, sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah diberikan kemudahan untuk proses pemanenan pada siang hari ini. Jadi semoga nanti ketika kita melakukan pengiriman ke Sampang itu juga diberikan kelancaran ketika di perjalanan, sahabat-sahabat. Jadi seperti itu. Jadi untuk panen tahap kedua Pokdakan Bangsa Cara pada siang hari ini mantap. Jadi kerapu cantik itu hasil persilangan antara kerapu macan dengan kerapu batik, sahabat-sahabat. Jadi ini kita panen kurang lebih di Keramba Jaring Apung ini sekitar 3 bulanan, karena kita tebar itu ukuran on-onan. Jadi kalau di petani tambak Keramba Jaring Apung itu ada sentian, kemudian ada on-onan. Nah, yang kita tebar ini adalah on-onan. Itu dari kisaran 1 on sama 2 on. Kemudian sekarang sudah mencapai paling kecil itu 5 on, paling besarnya itu adalah 7 on. Begitu, sahabat-sahabat. Jadi makanya kita langsung panen 3 bulan kita langsung bisa panen, sahabat-sahabat. Nah, jadi ini termasuk cepat. Nah, berarti perairan Pulau Mandangin itu memang bagus perairannya,
Makanya pertumbuhan ikan yang ada di sini di Keramba Jaring Apung Pogdakan Bangsacara ini termasuk kategori cepat. Begitu sahabat-sahabat. Biasanya kalau misalkan tebar kisaran ukuran 15 cm itu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan atau 5 bulan lebih, seperti itu sahabat-sahabat. Nah, karena kita itu tebar dari ukuran on-onan, jadi 3 bulan sudah bisa panen. Tapi mungkin kalau untuk daerah lain sahabat-sahabat, ini mungkin membutuhkan waktu yang masih lama lagi untuk bisa panen, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi di sini memang kualitas perairannya itu bagus, salinitasnya itu bagus di sini. Jadi inilah Pulau Mandangin yang penuh dengan potensi. Nah, jadi sahabat-sahabat, di samping di sini ini memang terkenal dengan wisata pemancingan, kemudian keindahan alam wisatanya. Nah, sekarang kita coba kembangkan di sektor budidayanya sahabat-sahabat. Ternyata di sektor budidayanya juga bagus, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ini sudah hampir mau habis sahabat-sahabat. Jadi kita saksikan kembali sahabat-sahabat. Nunggu orang tiba ya. 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi panen, Mbak. Jadi insya Allah 1 bulan lagi bisa panen kembali sahabat-sahabat. Jadi untuk proses pemanenan tahap ketiga. Jadi usai sudah selesai proses pemanenan, pemindahan dari keramba ke tempat yang sudah kita sediakan, yang mau kita bawa ke Sampang, jadi ke Pelabuhan Tanglok, karena di sana sudah ada yang menunggu sahabat-sahabat, ada owner dari Lamongan. Kita sudah mau sampai. Jadi ini kita sudah mau sampai sahabat-sahabat. Nah, itu Pak Dargo sudah menunggu owner yang dari Lamongan yang mau membawa hasil panen dari Keramba Jaring Apung Pogdakan Bangsacara. Nah, ini dia proses pengangkutan. Hah? Apa itu, Pak? Cantik. Kadang-kadang esnya kurang tapi. Oh iya. Jadi memang esnya kurang. Paling enggak itu 1 batang itu. Jadi iya, jadi seperti itu sahabat-sahabat, inilah proses pengangkutan atau pemindahan dari kapal ke mobil yang nantinya akan dibawa langsung ke Lamongan. Jadi naruh ikan yang sudah panen
Undergo. Lamongannya apa ya? Siap. Nah, ini beliau nih. 2 orang ya? Wah, mantap ini. Oh iya? Oh. Siap. Sekaligus driver ya? Mantap. Jadi ini pengetahuan baru sahabat-sahabat. Jadi ketika ikan yang berada di bowl ini, apa namanya? Bowl ya, box. Blung. Ini kalau ada gelembungnya semacam ini katanya bagus. Jadi ini sudah aman. Aman ketika ikan itu berada di perjalanan ya, Pak ya. Nah, jadi ketika ada gelembungnya ini, katanya beliau ini memang kondisinya itu bagus. Jadi malah yang kalau misalkan yang khawatir ketika Tidak ada gelembungnya. tidak muncul gelembung seperti ini. Ada juga ya. Ini berarti khawatir ikan itu tidak sehat, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kalau sudah seperti ini sudah aman. Nah, tadi memang mengalami apa namanya itu kesulitan terkait dengan ikan yang kemudian sering mengalami naik ke atas. Nah, itu tadi kita setting awalnya itu mungkin ada terjadi kesalahan teknis. Jadi ikan masuk baru kita atur apa namanya ini oksigen. Seharusnya air terpasang, kemudian es sudah ditambahin es, kemudian oksigennya diatur, baru kemudian dimasukkan ikannya seperti itu. Dan itu antara bowl 1 ini dengan bowl yang lainnya itu keluarnya oksigen itu harus merata seperti itu. Jadi mungkin tadi itu terkait dengan pengaturan oksigen dan juga kurangnya es ketika kita tadi dari Pulau Mandangin atau dari Keramba, Pokdakan Bangsacara. Jadi makanya di perjalanan tadi ikan itu selalu mengalami naik ke atas. Jadi kondisinya itu memang stres seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ini pengetahuan atau informasi baru bagi sahabat-sahabat yang menekuni di bidang budidaya kerapu. Baik itu kerapu apa saja, kalau misalkan ikan itu mengalami pengiriman atau ketika berada di perjalanan, seperti itu sahabat-sahabat. Nah, ini langsung ke bawah semua ikannya. Di sana naik Pak, ini ke bawah semua. Soalnya esnya mungkin kurang, lagi oksigennya tadi ngetelnya tadi nggak sama. Tidak sama. Iya. Bikinnya keliru Pak. Soalnya dulu saya pertama ikut Padar juga gitu. Kena sekolah dulu. Iya. Itu pun pernah kok mati. Iya. Karena apa? Karena oksigennya itu enggak sama. Enggak Pak, alhamdulillah enggak. Cuma tadi ikan itu ngalami stres. Ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ini ilmu baru bagi kelompok Pokdakan Bangsacara. Terus di dalam. Mana? Semuanya bagus. Nah, coba kita tanya-tanya sama beliau. Tadi perjalanan berapa jam Pak dari Lamongan Pak ke sini? Sekitar jam 8 sampai ke kota nyampe sini. Oh, jam 8, jam 1. Jam 1:30 rehat sholat. Shadows play the trick on my Tapi nunggu di sini cuma eyes. sebentar ya. Creatures in my bedroom at night. Siap. Lately I Jadi have not been sleeping
sahabat-sahabat I can't get no Dargo peace dari of Lamongan mind. yang Though nantinya I akan could be membawa better than I've ever ikan yang been. Got sudah friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever Sudah. when. I see Sudah my loved ada ones calon. every day. I know for every Ini drivernya ini we sahabat-sahabat. share Ini today, drivernya. there'll be a Nah, tuh. teardrop later Tangan kanannya Pak Dargo. I know the more I have, the more Untuk cantang habis ya Pak. Setiap daerah itu I feel I've tidak ada stok sama sekali. I've been having Enggak, stok cantang itu memang nggak ada sama sekali. Di daerah itu sampai di Gili Tapang loh Pak, mau tebar semua itu Pak. Iya, bibit nggak ada. Nah ini dia nih proses pengangkutan atau pembongkaran dari kapal, dari perahu. Kakak kongkere. Cero rem, cero. Ini air laut tapi sudah ditapis ini. Hah? Saya bawa ini. Iya. Air laut tapi sudah ditapis. Masuk mesin. Oh. staring at herself in the Siap, siap. mirror on the restroom Iya. door. Tadi mulai dari perjalanan itu Pak ganti terus Pak. Ikan ke atas kan kita kuras dari ini pas kemudian ganti. Stres namanya itu. Kadang-kadang kurang oksigen, tidak sama oksigennya itu. Things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend Uh-uh. to keep her minded. Oh, Oh, Semua rata. things they said to hold her back, they keep her Baru locked masuk. inside of all the times when she's been hurt before. Jadi nggak satu. Iya. Satu itu biasanya ada yang Eyes just kuat, falling ada yang enggak. oh gitu, ndak rata keluarnya ya. Jadi sebelum ikan masuk di gulung, Hah? hands are shaking and her palms are sweating when she Siap kan. Jadi isi air dulu, es sudah stay, kemudian baru oksigen diatur. listen to what you say. Iya iya iya. Jadi seperti itu ya. Oke, itu masukan baru. Ini keramba jaring apung pokdakan bangsa cara yang ini panen untuk kedua kalinya. Ini keramba. Oh, titi ari ngulak gitu ya. Iya, jadi kita ambil bibit sama beliau, hasil panen juga ke beliau begitu. Ke Lamongan. Saya beri es mono dulu. Iya, kasih es Tak warna apa? untuk menyesuaikan suhu. Kan mau dalam bol kan panas, Pak. Oh, ikannya itu enggak Jadi supaya suhunya tak kok stabil. mat, caneng kok tak kuat. Enggak, tapi Pelan celap. jumlahnya juga disesuaikan. Terlalu banyak juga nggak bagus. Ya, Pak ya. Lho ra, bibit kan kene ruy ya. Eh, Padan odeng, Bro. 15 cm biasanya normalnya yang bisa keluar dari pendederan, tetapi kalau kita ini tebar on-onan. Jadi saon 5 on ke atas kita panen. Seperti itu.
Baik sahabat-sahabat, itulah proses pengangkutan dari keramba jaring apung Pokdakan Bangsa Cara Pulau Mandangin sampai kemudian diterima oleh tim dari Pak Dargo. Jadi ternyata beliau tidak sempat datang ke sini, tapi orang kepercayaannya beliau dan anaknya beliau yang ke sini untuk menjemput ikan kerapu cantik yang dari Pokdakan Bangsa Cara. Jadi begitu sahabat-sahabat. Jadi mungkin untuk video kali ini saya sudahin dulu. Inilah pulauku, mantap jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.